Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, lahir dan batin kita semua pemirsa yang menyaksikan media Istiqlal Channel. Kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Ustadz muda kita yang menjadi tamu di malam hari ini di ruangan media Istiqlal Channel. Kali ini insya Allah saya akan berbincang seputar tahun baru yang bertepatan dengan bulan Rajab. Jadi tahun baru dan akhir tahun dan juga bulan Rajab. Nah, tapi sebelum kita berbincang-bincang seputar akhir tahun, tahun baru yang bertepatan dengan bulan Rajab, kita sapa-sapa dulu. Kita kenalan dulu dengan beliau. Barangkali ada yang belum kenal. Yang sudah kenal pasti sudah tahu bagaimana beliau. Tapi yang belum kenal, saya kenalkan beliau. Tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Ustaz. Senantiasa baik. Baik. Kalau beliau selalu baik. Saya udah lama kenal beliau. Tidak ada namanya wajahnya. Aduh, manusia juga, Ustaz. Senang terus ini nih beliau. Makanya perlu kita banyak belajar sama beliau. Enggak pernah saya lihat marah aja tuh, enggak pernah senyum aja. Di sininya enggak kelihatan, Ustaz ya. Kita doakan dokter panjang umur sehat walafiat. Masya Allah, amin amin. Ustaz Effendi Septian Cahyo. Ini beliau ini sebenarnya Ustadz yang tidak mau terkenal, tapi ya beliau selalu biarpun sembunyi tetap akan terbuka. Jadi Ustadz, kita nih mau bincang-bincang malam ini kurang lebih sekitar 20-30 menit kita akan membahas tentang akhir tahun. Jadi akhir tahun, kemudian tahun baru yang bertepatan dengan bulan Rajab. Nah, ngomong-ngomong nih Ustadz, saya menukil sebuah hadis yang mana dikatakan bahwa yang beruntung itu adalah yang hari-harinya terus lebih baik daripada hari sebelumnya. Hadisnya kira-kira maknanya seperti redaksinya kurang lebih artinya seperti itulah. Orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, atau bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, kita berbicara dari hadis ini dapat kita ambil bagaimana nih Ustaz kiat-kiatnya supaya kita ini termasuk daripada hadis ini beruntung. Ya pasti kan semuanya yang nonton termasuk saya maunya pasti beruntung, menjadi manusia yang beruntung. Nah, cara menjadi manusia yang beruntung kata Rasulullah tadi harus lebih baik daripada kemarin. Nah, 2025 sebentar lagi mau habis ini. Mau habis Ustaz, tinggal menghitung hari. Berapa hari lagi? Mau habis 2025. Tentu kita ingin 2026 lebih baik lagi. Pasti semua, saya yakin siapapun yang nonton pasti harapannya pengen 2026 itu lebih baik daripada 2025. Masya Allah. Pasti semuanya siapapun. Ayo jujur. Pasti mau. Nah, cuman bagaimana supaya 2026 itu lebih baik? Kira-kira di akhir tahun ini apa yang harus kita lakukan? Flashback atau mungkin muhasabah atau mungkin merenung dan sebagainya. Kira-kira arahannya Pak Ustadz bagaimana kita di akhir tahun? Silakan. Betul Ustadz. Sebenarnya ya untuk diri pribadi sendiri juga Ustadz ya. Tentunya diri juga berharap. Jadi dari tahun ke tahun itu jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Seperti redaksi daripada yang Ustadz Bahri sebutkan tadi, ya kan? Kita ingin sebenarnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun itu selalu ada perubahan dalam diri kita. Yang tadinya kurang baik jadi lebih baik, ya Ustadz ya, seperti itu. Ya kuncinya sebenarnya
muhasabah yang antum sebutkan tadi Ustaz. Muhasabah, karena perkataan siapa tuh Ustaz yang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu? Kalau tidak salah, ini kalau tidak salah nih, karena saya nggak berani. Kalau nggak salah dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi dari itulah sebenarnya juga kalam-kalamnya para sahabat, para alim ulama ya Ustaz. Makanya kita tuh nggak bisa menjauh dari ulama, karena nasihat-nasihat itu sebagai siraman untuk kolbu. Terutama untuk memperbaiki semua itu ya apa yang dikatakan Nabi itu ya kan Ustaz, perbaiki hati ya kan Ustaz, kolbunya. Jadi apabila kolbu itu baik, maka semuanya insya Allah akan baik. Ini rahasianya mana? Ini diingat nih. Jadi beliau membocorkan satu rahasia. Jadi kalau kita ingin lebih baik dari tahun ke tahun, yang pertama harus diperbaiki itu kolbu. Ini kolbunya. Kenapa? Karena kolbu ini kalau sudah baik, bersih, suci, itu nanti tubuh, tangan, mata, telinga akan ikut bersih juga. Ya walaupun kuncinya di situ ya. Betul, kuncinya di situ. Walaupun kita juga sebagai yang seperti antum bilang tadi, kita ustadz ya, ustadz juga pasti khilaf ya, khilaf. Makanya dari itu kita juga selalu muhasabah. Mungkin setiap keburukan yang kita lakukan pada dasarnya berdasar dari kolbu kita Ustaz. Karena ada sebuah perumpamaan, ketika teko itu diisi kopi, maka yang keluar akan kopi Ustaz. Nggak mungkin yang keluar air zam-zam ya Ustaz. Maka yang keluar kopi. Apabila dia isinya adalah susu, maka keluar dia susu. Nah itu yang sebagai kalam-kalam ulama itu sebagai introspeksi kita, muhasabah kita. Berarti benar di dalam hati kita ini ada sesuatu kebaikan. Nah, ketika itu baik, maka keluarnya adalah baik. Baik Ustaz. Maka menata kolbu itu penting sekali. Jadi hal yang paling pertama di akhir tahun ini kita muhasabah, kita perbaiki hati kita. Dan tentu kita juga meminta sama Allah, mudah-mudahan penyakit-penyakit hati, ya, iri dan hasud dan lain sebagainya dibersihkan oleh Allah di akhir tahun ini, dibersihkan. Apalagi ini bulan Rajab kan? Bulan Rajab, mudah-mudahan dapat keberkahannya bulan Rajab, dan nanti 2026 kita semuanya bisa lebih baik. Lebih baik. Kuncinya mari kita perbaiki hati agar bisa semuanya lebih baik. Karena apalagi kita sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Suci Ramadan. Makanya saya pernah dengar Ustaz, riwayat apa begitu Ustaz, yang jelas intinya itu ketika memasuki bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, maka di bulan Rajab lah ini pertama dilihat kita penentunya Ustaz. Jadi gerbang utama untuk memasuki menuju bulan suci Ramadan, Allah menyiapkan bulan Rajab sebagai pintu gerbang utama. Makanya di bulan Rajab ini biasanya banyak di antara kita para salafun soleh, orang-orang soleh itu menghidupkan bulan Rajab ini dengan banyak istighfar, banyak berpuasa. Nah, apalagi nih bertepatan dengan akhir tahun. Bertepatan dengan akhir tahun. Saya jadi teringat ini Ustaz, ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika masuk bulan Rajab, kita disuruh banyak membaca doa ini. Apa doanya? Kalau nggak salah itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi aku atau berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi di bulan Sya'ban dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Nah ini juga sebenarnya pemirsa harus hafal. Ya, kalau perlu satu keluarga, satu rumah ini harus hafal, banyak-banyak berdoa ini. Supaya di akhir tahun ini doa-doa kita langitkan dan dikabulkan sama Allah. Dan kita dapat barokahnya dengan membaca doa ini. Karena saya pernah mendapatkan satu pesan daripada seorang guru kita bahwasanya apabila doa itu pernah diminta oleh Rasulullah melalui lisan mulianya Rasulullah, maka pastikan doa itu adalah doa terbaik. Masya Allah. Nah, maka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ini adalah doanya Nabi ketika masuk bulan Rajab. Nah, mudah-mudahan ayo pemirsa dicatat ya, kalau tidak hafal dihafalin.
Bulan Rajab minta doa diberikan keberkahan oleh Allah dan mudah-mudahan dipertemukan bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang kan banyak doa itu dimasukkan dengan lagu-lagu ya. Ya, ada juga dilaguin Di lagu. Allahumma bariklah. Nah, itu kan ada itu. Banyak sekali. Banyak. Jadi itu menarik sekali. Nah, Ustadz, kemudian di akhir tahun tadi Ustadz udah bilang bagaimana kita supaya menata kondisi di akhir tahun. Kemudian kita bermuhasabah, merenung. Ya, kita tahulah siapapun di antara kita, ya 2025 ini banyak hal-hal yang kita lakukan yang mungkin belum yang terbaik. Maka ini adalah waktu untuk kita bermuhasabah. Mudah-mudahan yang baik-baik di 2025 kita pertahankan, tingkatkan, dan yang tidak baik kita perbaiki semuanya. Itu pesannya dari beliau untuk kita semua. Dan juga berhubungan dengan akhir tahun, Ustaz. Ini di akhir tahun kali ini momennya bertepatan dengan bulan Rajab, bulan yang baik. Nah, setahu kita, ya, bulan Rajab ini selain bulan mulia, bulan yang agung, dan untuk mengawali segala yang baik-baik. Makanya kalau mau yang baik-baik, mulailah di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu juga ada momentum nanti peringatan Isra Mi'raj. Karena nanti di Rajab itu banyak masjid-masjid mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana kita mendapatkan perintah sholat di peristiwa Isra Mi'raj. Dan juga kita juga pernah mendapatkan nasihat jika ingin memperbaiki sholatmu maka berawal di bulan Rajab. Bulan sholat ya, bulannya sholat. Jadi turunnya perintah sholat. Ya bagi kita bagi kita yang mungkin selama ini sholatnya masih bolong-bolong, masih susah barang. Yuk latihannya dari bulan Rajab ini. Karena kalau diawali di bulan Rajab, insya Allah nanti ke depan lebih baik. Amin. Nah Ustaz, ngomong-ngomong di bulan Rajab ini selain Isra Mi'raj, ada juga sekarang lagi rame ini di media sosial nih. Apa itu? Di media sosial saya melihat itu, saya juga tiap melihat, ya Allah kapan ya saya bisa ke sana. Ini momentum Rajab dari berbagai pelosok, ya, dari penjuru, dari desa, dari kampung, semua datang berduyun-duyun ke Kalsel, Kalimantan Selatan, Martapura, sekumpul, ya, namanya aja sekumpul. Orang semua datang ke sana berkumpul, semua ngumpul di sana. Mudah-mudahan tidak hanya di sana, betul, nanti sampai di surga. Betul, di sini berkumpul, di surga berkumpul. Ada syairnya, ada syair salat ya. Syair nakib guru sekumpul. Ini kan momen haulnya guru sekumpul. Betul, saya melihat dari Jambi, dari Kuala Tungkal, dari Tembilahan yang jauh-jauh dari sana semuanya tuh hadir untuk ke sana. Nah, kita di Kalimantan Utara juga, saya juga mendengar ada beberapa, bahkan dari Kampung 4 ada beberapa yang hadir juga ke sana. Betul sekali. Untuk mengambil barokahnya haul guru sekumpul. Nah, bagaimana kita nih Ustadz yang tidak sempat, saya nih tidak sempat nih Ustadz, dari dulu pengen ke sana. Apalagi kalau yang sekarang kan udah liburan. Momen liburan pun nggak bisa. Momen liburan aja nggak bisa ke sana. Apalagi tidak momen liburan kan gitu. Nah, bagaimana sih Ustadz? Saya yakin di Tarakan juga banyak yang pengen hadir, pengen ngambil barokah, tapi nggak bisa ke sana. Nah, mudah-mudahan ada kabar baik yang mungkin meskipun kita tidak ke sana, tapi kalau kita nyampe ke sana, jasad kita di sini, tapi kita bisa juga mengambil barokahnya. Kira-kira ini kabar gembira yang harus disampaikan kepada pemirsa media Istiqlal Channel. Barangkali nanti ada yang mau hadir bawa anaknya, bawa istrinya, bawa suaminya untuk hadir haul guru sekumpul, tidak ke Martapura tapi di Tarakan aja. Betul. Kira-kira gimana nih Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Seperti yang Ustadz bilang tadi, memang haul di sekumpul itu salah satu magnet yang luar biasa ya Ustadz ya. Dari berbagai penjuru itu datang ke sana berbondong-bondong, dan itu dalam tanda catatan tanpa diundang. Kembali lagi tadi Ustadz di kolbu tadi, mungkin ya salah satunya tadi al-arwah junudun mujannadah tadi Ustadz ya. Ruhnya sama Ustadz, saling mencintai bersama begitu kan. Jadi kalau sudah ke sekumpul lihat seperti itu, seperti obat Ustaz. Jadi obat untuk memperbaiki hati ya kan, saat melihat banyaknya manusia
Terakhir saya ke sana 2020 itu Ustaz, luar biasa keadaannya Luar biasa. 2020 beliau ke sana. Terakhir. 2025. 2025. Berarti sudah hampir 5 tahun. 5 juga. tahun Ustaz. Tapi beliau 5 tahun. dulu memang nyantri di sana. Beliau dapat kesempatan menjadi santri di sana. Itu kita makanya malam ini kita bincang-bincang langsung dengan yang memang pernah tinggal di sana. Kalau saya belum pernah ke sana, tapi alhamdulillah selalu tawasul, kalau tahlil yasin dan sebagainya selalu betul Ustaz. Tapi mudah-mudahan nanti juga suatu saat ada rezeki bisa. Insya Allah tahun depan kita azamkan Ustaz. Itu Ustaz saya lihat itu luar biasa. Ini sebenarnya kalau saya tiap lihat yang di media itu luar biasa, bensin gratis semua. Saya rasa kalau di dunia kayaknya nggak ada deh yang ada hal yang begini kan ya. Bensin deh Ustaz ya. Bensin, pijat gratis. Tambal ban gratis, semua tuh semua serba gratis. Saya dulu di Jawa, di pesantren di Jawa, sering hadir haul. Tidak ada kayaknya yang kayak begini. Ini luar biasa. Betul-betul itulah dari hati para masyarakat Banjar ya Ustaz, yang luar biasa. Mereka memiliki hati yang dermawan, luar biasa. Karena memang salah satu wasiat lah kalau dibilang ngurus kumpul itu kan, bilang beliau jadi orang yang pemurah, tidak pemarah, kata beliau kan saat mungkin itu yang diterapkan oleh masyarakat Banjar Ustaz. Yang luar biasanya memang kita dulu dari sana jalan dari Kaltim itu sudah ada rest area Ustaz. Rest area. Jadi sekitar 100 meter rumah warga kita sudah dipersilakan untuk menikmati konsumsi. Bahkan kita disambut dengan hangat luar biasa masyarakat Banjar, dan ini yang menjadi magnet juga salah satunya Ustaz. Orang berbondong-bondong ke sana karena kita bayangkan Ustaz, bahkan masyarakatnya aja pemurah begitu, bagaimana dengan ngurus kumpulnya. Kita juga berpikir sebagai orang awam, kita hidup sudah sejauh apa kita memberikan manfaat untuk orang lain. Padahal beliau kalau dibilang jasadnya sudah wafat, tapi masih bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan orang-orang yang jualan jadi laris Ustaz, ya kan? Hal semua itu kan tentunya dari barokah yang luar biasa. Jadi kesimpulannya inilah orang soleh yang meskipun beliau sudah wafat, tapi setiap tahun bisa ngasih jutaan orang makan. Ini kan banyak begitu, ngasih makan jutaan orang. Yang hidup belum tentu bisa ya. Kita yang hidup ini belum bisa ngasih makan. Ini beliau Masya Allah. Kita paling ngasih makan kalau acara nikahan paling berapa aja yang ke acara makan. Acara makan. Betul. Itu pun ada amplopnya kadang-kadang. Tapi ini guru kumpul, ya Allah, uang nggak laku di sana. Betul. Uang nggak laku. Saya lihat itu luar biasa. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Bahkan ini jadi relawan juga dari berbagai macam komunitas. Semuanya pokoknya menjadi satu untuk melayani. Ketua umum perkumpulan juru sembelih halal Indonesia, ketua umum kita Ustaz Ali Subarkah ada di sana. Sebagai relawan sembelih ya Ustaz. Bersama tim sebagai relawan sembelih sapi yang ratusan yang dimasak itu untuk dibagikan ke seluruh jamaah. Luar biasa. Mudah-mudahan semua relawan, ketua umum Juleha Indonesia Ustaz Ali Subarkah dan kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya dapat barokahnya. Amin. Dan yang semua yang makan dagingnya semua juga dapat barokahnya. Semuanya dapat barokahnya. Nah, mereka dapat barokah. Betul. Kita bagaimana di sini, Pak Ustaz? Ya, kita juga mau dong dapat barokahnya. Kita sudah tidak ragukan lah namanya Abah Guru Sekumpul, ada wali min auliyaillah. Salah satu di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah, lisannya tidak pernah kering dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita supaya di Tarakan ini, meskipun ada orang Tarakan, saya dengar mungkin ada ratusan lah yang juga berangkat sana, ada berangkat mandiri, ada rombongan. Bahkan jamaah kita juga. Ya, jamaah kita juga ada berangkat ke sana. Kita juga niat berangkat tapi tidak jadi. Iya. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat. Insyaallah. Nah, itu mereka dapat barokahnya lah pasti. Dengan niatnya mereka pasti dapat barokahnya. Nah, bagaimana kita ditarakan Ustaz? Kita ditarakan, ya kalau bisa dapat barokahnya juga. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ada kapan, waktu, tempat di mana kita bisa juga berkumpul. Betul. Untuk haul guru sekumpul. Betul. Nah, biar barokahnya ngumpul. Barokahnya ngumpul. Betul sekali Ustaz. Jadi semenjak 2020 itu Ustaz kan Covid, masa-masa Covid, sehingga keadaan haul itu juga tertutup dan terbatas, sehingga kita juga
untuk mengobati rasa rindu itu di momen-momen Rajab, ya kita tetap melaksanakan haul ya di keluarga kita. Nah, dan alhamdulillah juga udah Masjid Istiqlal ini sudah mau ke 4 tahunnya Ustaz. Ya, 4 Ini yang mau keempat kali pelaksanaan momen haul, dan itu juga terlepas kita semua, bahkan saya, kita semua jamaah sama-sama untuk mencari barokahnya beliau, ya kan Ustaz. Barokah itulah yang kita cari sebenarnya dari beliau. Nah, tadi Ustaz bilang tadi kita kan kesulitan mungkin satu kendala masalah pekerjaan Ustaz. Pekerjaan kan juga satu kewajiban ya Ustaz ya, satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian mungkin masalah apa namanya biaya untuk ongkos ke sana mungkin ya Ustaz ya, ada salah satunya penghalang seperti itu. Tapi kan meskipun sana gratis gratis tapi Ustaz, kan betul, harus bawa tetap betul Ustaz. Jadi kan yang itu kan perlu juga dipersiapkan hal seperti itu. Tapi bagaimana caranya, walaupun yang Ustaz bilang tadi jasad kita di sini tapi ruh kita juga bisa di sana, bagaimana kita menghubungkan antara ruh kita dengan beliau ya kan Ustaz. Nah, itulah kita di Istiqlal ini sudah mengadakan apa namanya haul beliau setiap tahun Ustaz. Bahkan tahun ini adalah tahun yang keempat insyaallah, dan insyaallah kita juga mengajak kepada seluruh jamaah, kita mengundang lah ya, berarti ya, mengundang kepada seluruh jamaah masyarakat yang ingin kita sama-sama berkumpul di momentum 5 Rajab ini, kita bersolawat, kita bacakan doa arwah kan Ustaz kepada beliau. Nah, ini insyaallah akan kita laksanakan Ustaz di tanggal 2 Januari 2026. Wah, ini para malam Sabtu, warga masyarakat Kota Tarakan, siapapun yang melihat, menyaksikan media Istiqlal Channel ini, mari kita mendapatkan undangan dari Masjid Besar Al Istiqlal untuk sama-sama berkumpul memperingati haulnya guru Abah sekumpul. Mudah-mudahan barokahnya ngumpul, semuanya dapat insyaallah barokahnya. Itu tanggal 2 Januari Jumat malam Sabtu Ba'da Isya di Masjid Besar Al Istiqlal. Jadi sholat Isya berjamaah dilanjut dengan haul Abah guru sekumpul. Betul. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ini kabar baik, kabar gembira untuk kita masyarakat Tarakan yang tidak sempat untuk datang ke sana, bisa hadir di tanggal 2 Januari kita berkumpul, kita memperingati haulnya Abah guru sekumpul. Mudah-mudahan tahun ini kita ngumpul di acara haul guru sekumpul di Masjid Al Istiqlal, nanti bisa ngumpul juga di Kalsel, di Martapura, di tempatnya Abah guru sekumpul. Nanti bisa ke Abah guru sekumpul, nanti bisa berkumpul di surganya Allah. Amin. Allah bersama Abah guru sekumpul. Nah, ini jangan lupa untuk dicatat. Ini undangan umum untuk semua. Jangan khawatir. Masjid Besar Al Istiqlal juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk konsumsinya, makan minumnya juga gratis sama dengan orang yang ke sana ya. Alhamdulillah ada donatur, ada orang tua kita yang juga sama mengambil barokah. Ada relawan-relawan juga di sini. Ada relawan tukang masaknya, ada relawan ngiris-ngiris dagingnya, ada relawan yang nyumbang rezekinya untuk dikonsumsi di acara haulnya Abah guru sekumpul. Semua dalam rangka tabarruk mencari berkah, mengambil barokah. Jadi luar biasa. Inilah akan kita bagikan kepada semua dari kita untuk kita, dan ini terbuka untuk umum. Silahkan kita hadir. Ataupun mungkin barangkali ada yang menyisikan rezekinya, bisa juga berhubungan dengan Masjid Besar Al Istiqlal, mau nitip air atau mau nitip buah-buahan atau yang lain-lain, kita suguhkan, kita nikmati berkumpul memperingati haul Abah guru sekumpul. Terima kasih Ustaz, ini kabar gembira untuk saya yang selalu rindu pengen ke sana tapi belum ada kesempatan. Tapi mudah-mudahan meski jasad tidak bisa ke sana tapi hati kolbu selalu ada di sana. Terima kasih Ustaz, ini kabar gembira sekali untuk kita di momen akhir tahun ini kita bisa berbincang-bincang dengan Ustaz Effendi. Beliau mengingatkan kepada kita di akhir tahun ini, mari kita perbanyak berdoa, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan di akhir tahun 2025 ini kita tutup dengan yang baik-baik, dan nanti tanggal 2 Januari kita berkumpul, kita buka tahun dengan yang baik-baik. Betul dengan sekali. Bersolawat bersama-sama. Mudah-mudahan tahun 2026 jauh lebih baik dari tahun 2025. Baik kesehatannya,
baik dompetnya, Itu baik dia. rezekinya, semuanya baik, lebih baik dari 25. Jadi kalau 25 dompetnya tipis, 2026 tebal lah. Tebal, Gitu ya. kan. Ya kalau 2025 ada sakit-sakitnya, 2026 sehat semuanya. Semuanya. Nah, mudah-mudahan ini semua adalah bagian ikhtiar kita sebagai hamba, berharap kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, kemudahan untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, sesuai dengan sabdanya Nabi SAW. Manusia yang beruntung adalah yang hari-harinya terus lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemirsa-pemirsa yang terus berpikir positif untuk menjadi manusia yang lebih baik masa yang akan datang. Itu saja mungkin bincang-bincang kita pada malam hari ini, Ustazku. Terima kasih atas bincang-bincangnya malam ini, dan jangan lupa, jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok untuk hadir di ruangan sederhana ini untuk berbincang-bincang. Dan pemirsa, saksikan terus bincang-bincang spesial bersama tamu-tamu saya yang nanti akan hadir di meja ini untuk berbincang bersama kali di sini, bincang-bincang kebaikan. Sekian, saya Al-Bahri mengucapkan selamat tahun baru, dan mudah-mudahan hidup kita penuh kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Saya Al-Bahri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah.